Halo semua, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, Pak. Oke, kita Siang. akan lanjutkan ya pelajaran kita hari ini. Baik, kita akan masuk di matrikulasi kelas Olimpiade Kebumian, part yang kedua. Oke, part yang kedua tetap di bagian astronomi. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teori pembentukan muka bumi. Nah, indikator pembelajaran, jadi hanya satu, siswa mampu menjelaskan teori perkembangan bentuk muka bumi. Nah, terkait untuk ujian di tanggal 8 nanti, untuk kebumian itu topiknya di bagian astronomi. Jadi persiapannya di bagian astronomi. Nah, jadi dua part ini adalah part membahas astronomi, dan tambahannya nanti sudah ada di PowerPoint. Jadi bisa kalian download dan pelajari dari psikologi untuk materinya di bagian astronomi ya, di part yang pertama di PDF tersebut. Baik, kita akan membahas mengenai perkembangan bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi itu sama halnya seperti wajah manusia ya. Wajah manusia itu identik dengan tidak rata ya. Kalau rata nanti bukan manusia lagi. Jadi kalau bentuk wajah manusia ada mata, ada hidung, ada mulut. Jadi dia berbentuk ya, tidak rata. Nah, jadi bentuk muka bumi itu juga demikian, tidak rata adanya. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai perkembangan bentuk muka bumi, jadi Bapak mau tanya dulu pelajaran sebelumnya. Jadi nanti yang bisa menjawab silahkan sebutkan namanya ya. Nah, jadi buka dulu speakernya masing-masing. Nah, yang pertama Bapak tanyakan terkait materi sebelumnya atau materi minggu lalu. Coba jelaskan mengenai teori Big Bang. Silahkan sebutkan Pak, namanya. Pak Roji Marpaung, Pak. Oke, Pak Roji Marpaung dari kelas Dalton. Teori silakan, Big Bang adalah teori Big Bang ditemukan tahun 1920. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta terbentuk karena ada ledakan dari suatu materi yang lebih kecil daripada atom, lalu meledak dan menyebar ke seluruh alam semesta dan membentuk galaksi-galaksi dan tata surya. Oke, bagus. Terima kasih, Pak Roji. Oke, pertanyaan kedua. Jelaskan teori bintang kembar dalam teori pembentukan tata surya. Sebutkan namanya. Silakan dijawab. Teori bintang kembar. Saya Pak Gita Amanda dari kelas Galileo. Oke, silakan Gita. Teori bintang kembar yaitu teori yang dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Inggris bernama R.A. Trileton sekitar tahun 1930-an. Teori ini menyatakan bahwa pada mulanya terdapat sepasang matahari kembar yang saling mengelilingi, kemudian melintaslah sebuah bintang dan menabrak salah satu matahari. Oke, terima kasih Gita. Oke, pertanyaan yang ketiga, terakhir untuk sesi ulasan. Coba jelaskan apa saja materi yang dipelajari dalam kebumian. Sebutkan namanya, silakan dijawab. Saya Pak Dita Ramadhani dari Galileo. Agak keras, Nak. Dita Ramadhani dari Galileo, Pak. Oh, Gita lagi. Silakan Gita. Oh, Dita, silakan Dita. Itu, Pak. Ilmu yang dipelajari dalam kebumian itu ilmu fisika, geografi, matematika, dan ilmu biologi dan kimia. Oke, terima kasih Dita. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai perkembangan bentuk muka bumi. Nah, jadi di sini Bapak diawali dengan pertanyaan.
pertanyaan pretest ya. Tes dulu siapa yang sudah memahami setidaknya sedikit mengenai topik ini ya. Nah, yang pertama Bapak mau tanya, apa ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi? Apa ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi? Silahkan sebutkan namanya. Geologi, Pak. Siapa namanya? Farroji Marpaung, Pak. Geologi. Apa ilmunya? Oke, silakan. Saya Pak. Oke, ini siapa? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Halo? Saya Pak. Sebutkan namanya siapa? Nama saya Zaini Nazwa PS dari kelas Galileo. Zaini. Silakan Zaini. Geomorfologi, Pak. Iya, bagus. Geomorfologi. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Apa penyebab Indonesia rawan terjadinya bencana, terkhusus bencana gunung meletus Saya, dan gempa bumi? Ya, silakan. Saya, Pak. Siapa Saya, namanya? Nama saya Novriani Sapitri dari kelas Dalton. Silakan Novriani. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Oke, terima kasih Novriani. Ada yang mau jawab lagi yang lain? Saya, Pak. Siapa namanya? Fitri Khairani dari kelas Mendel. Ya, silakan Fitri. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia dikepung oleh 3 lempeng tektonik di dunia, yakni lempeng Indo, Australian, Eurasia, dan lempeng Pasifik, Pak. Oke, terima kasih Fitri. Baik, kita akan membahas mengenai topik kita hari ini. Oke, perkembangan bentuk muka bumi. Nah, jadi ada 5 teori perkembangan kerak bumi atau muka bumi ya. Yang pertama kita lihat, kalian perhatikan, teori kontraksi. Nah, teori kontraksi ini disimbolkan dengan atau difiguralkan dengan pengkerutan apel ya. Nah, jadi ada gambar bumi di sini ya. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat apel, nah apel yang masih segar itu kan teksturnya kan padat. Nah, tapi lama-kelamaan ketika dia tidak dimakan secara langsung atau disimpan dalam kurun waktu yang lama, misalnya 1 bulan gitu kan, dia akan mengkerut ya. Nah, jadi itu diidentikan seperti itu, pengkerutan apel. Nah, teori ini dikemukakan oleh James Dana dan Elie de Bauman yang menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin menyusut. Nah, awalnya dia seperti apel yang masih segar, lama-kelamaan makin menyusut dan mengkerut karena pendinginan, sehingga terbentuk relief di permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan daratan. Nah, mengkerut seperti ini ya. Oke, nah simple ya teorinya, kontraksi. Kenapa mengkerut? Nah ini ya, kenapa mengkerut? Karena awalnya kan dari teori pembentukan tata surya, ada ledakan ya. Jadi bumi, masa dari matahari disebutkan bahwasanya dia semuanya panas awalnya planet. Nah, jadi dia lepas dari matahari sehingga planet ini mengkerut, mendingin seperti itu. Nah, itulah teori kontraksi. Oke, kemudian teori 2 benua. Nah, teori 2 benua atau Laurasia dan Gondwana teori. Teori ini dikemukakan oleh Edward Joyce yang menyatakan bahwa bumi pada awalnya terdiri atas 2 benua ya. Nah, 2 benua itu yang mana? Nah, ini Laurasia dan Gondwana. Yang kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator dan terpecah menjadi benua-benua kecil. Nah, kemudian dia bergerak ke arah ekuator, saling mendekati ekuator dan terbentuklah seperti sekarang ini benuanya. Nah, hal itu terjadi karena salah satu faktor dari rotasi bumi. Nah, seperti ini. Nah, rotasi bumi ini yang mempengaruhi bahwasannya benua-benua itu bergerak ke arah ekuator. Jadi ekuator bumi itu
lebih besar diameternya dibandingkan kutub selatan maupun kutub utara. Oke, teori yang ketiga, teori apungan benua atau continental drift theory, dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Beliau menyatakan bahwa pada mulanya bumi hanya ada satu super benua, yaitu Pangea. Kemudian Pangea terpecah menjadi beberapa benua kecil dan terus bergerak. Nah ini ya, bedanya di teori apungan benua ini, pada mulanya ada hanya satu benua atau super benua yang ada, yaitu Pangea. Nah, seperti ini, awalnya satu, kemudian dia bergerak. Nah ini Indonesia, bakal cikal Indonesia. Nah ini India. Nah India bergerak sangat jauh ke Asia nanti kalau kalian lihat pergerakannya. Nah ini Australia, ini Antartika ya. Amerika Selatan, Afrika, Afrika Utara, kemudian Eropa. Nah ini Asia. Nah ini sangat jauh pergerakannya. Nanti akan kita bahas. Nah seperti itu. Nah jadi seperti sekarang. Seperti ini kondisinya. Oke, kemudian teori yang keempat dinamakan dengan teori konveksi atau convection theory. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry H. Hess. Kemudian dikembangkan oleh Robert Diez. Mereka menyatakan bahwa di dalam bumi yang sangat panas terjadi arus konveksi. Nah, jadi di inti bumi ini ada panas ya, ada sumber magma. Jadi sangat panas, terjadi arus konveksi itu arus vertikal dari dalam ke luar bumi, kulit bumi. Buktinya adalah terbentuknya pematang samudra seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge sebagai buktinya. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, ini Mid-Ocean Ridge itu seperti ini. Jadi kalau di foto dasar bumi, nah bagian lautnya seperti ini. Ini bagian permukaan bumi, ini bagian dasar laut. Nah, ketika disimulasikan kering seperti ini, jadi seperti ini dia bentuknya. Jadi Mid-Ocean Ridge itu adalah seperti ini. Nah, ini dia. Ini Mid-Pacific Ridge. Nah, jadi pematang tengah samudra Pasifik. Nah, kemudian ini Mid-Atlantic Ridge, pematang tengah samudra Atlantik. Nah, ini Hindia, samudra Hindia ya. Seperti itu. Nah, kemudian teori yang terakhir namanya teori lempeng tektonik atau tectonic plate theory. Nah, jadi semua teori ini berkesinambungan. Jadi dia dari yang pertama sampai yang terakhir itu mengalami perubahan-perubahan, mengalami yang namanya inovasi ya. Jadi ini teori lempeng tektonik ini teori yang paling mutakhir, yang paling diterima dan yang sudah disempurnakan ya. Ini dinyatakan oleh Mackenzie dan Robert Parker. Jadi kedua ilmuwan ini mengatakan bahwasannya kerak bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer yang lembek. Lempeng tektonik bergerak karena arus konveksi. Kerak bumi tersusun oleh 7 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, ini ada benua Asia dan Eropa di dalamnya, di atasnya, Pasifik, Australia, Antartika, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. Nah, seperti ini ya. Nah, teori lempeng tektonik itu mengatakan tadi bahwasannya lempeng atau kerak bumi yang disebut crust di sini. Nah, ini bergerak karena arus konveksi dari dalam bumi berada di atas lapisan yang lembek, lihat laten. Nah, ini adalah astenosfer. Yang lapisan kedua ini. Jadi lapisan bumi itu ada 4, litosfer atau crust, kemudian ada astenosfer, kemudian inti luar, kemudian inti dalam. Nah, jadi semakin ke dalam, semakin padat struktur daripada bumi. Nah, jadi lapisan kedua itu namanya astenosfer atau mantel bumi. Nah, ini sumber magma. Jadi dia bersifat cair lihat laten seperti magma yang pernah kalian lihat di TV. Nah, jadi di bagian luar ini ada crust atau kerak bumi yang terdiri dari batuan yang sangat keras. Jadi yang keras ini terapung di atas benda seperti magma yang lembek, makanya dia bisa bergerak gitu, ditambah dengan arus konveksi dari dalam. Nah, jadi ini dia lempeng-lempeng yang ada di bumi. Jadi lempeng yang utama itu lempeng Pasifik ini, lempeng yang berada di Samudra Pasifik, kemudian lempeng Australia atau Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, ini Eurasia, kemudian lempeng Afrika, ya kan?
kemudian lempeng Amerika Utara, kemudian lempeng Amerika Selatan. Nah, beberapa lempeng-lempeng lain seperti Filipina, lempeng Filipina, lempeng Mindanao, lempeng Nazca, lempeng Indian, lempeng Arabia, dan lain sebagainya. Oke, itulah kelima teori pembentukan muka bumi. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke gerakan lempeng tektonik yang berkaitan dengan teori yang kelima. Oke, yang pertama, jadi ada 3 gerakan lempeng tektonik, ya. Jadi ada yang pertama kita lihat ada gerakan divergen, saling menjauh dia. Jadi lempeng-lempeng tektonik tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa. Nah, jadi dikatakan bahwasannya gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh ini contohnya lempeng Amerika Selatan dengan lempeng Afrika yang saling menjauh, membentuk pematang tengah Atlantik Ridge dan juga membentuk lempeng bumi yang baru. Nah, jadi seperti ini dia. Ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sana. Jadi dia berpisah. Itu yang dimaksud dengan pergerakan divergen atau saling menjauh. Nah, jadi pergerakan lempeng saling menjauh ini ditandai dengan 1, perenggangan lempeng disertai pertumbukan kedua tepi lempeng. Oke ya. Nah, seperti ini dia memisah perenggangan ya. Kemudian pembentukan Mid-Ocean Ridge atau punggung tengah samudra yang sudah kita lihat di bagian awal tadi. Yang ketiga, aktivitas vulkanis menghasilkan lava bantal dan hamparan lelehan lava encer. Nah, jadi dari astronosfer lapisan kedua bumi ini akan naiklah magma, kemudian keluar dia berganti nama jadi lava kan. Nah, setelah dia keluar kan menyentuh air laut seperti ini. Jadi dia membentuk lava bantal. Seperti itu dia. Dan kemudian ada aktivitas gempa bumi ya. Setiap pergerakan lempeng pasti ada aktivitas gempanya. Nah, ini Mid-Ocean Ridge. Jadi contohnya tadi, divergen tadi antara Amerika Selatan dengan Afrika. Ini saling menjauh dia. Ini ke sini, ini ke sana. Jadi ini semacam puzzle sebenarnya kalau disatukan ya. Ini kita satukan ke sini, ini cocok seperti puzzle. Nah, jadi dia saling menjauh sehingga terbentuklah ini pematang tengah samudra atau Mid-Ocean Ridge. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah simulasinya ketika sebuah lempeng saling menjauh seperti ini. Terbentuk di sini nanti pematang tengah samudra. Dan kemudian nanti akan terbentuk lempeng yang baru, lahir lempeng yang baru. Oke, yang kedua, gerakan konvergen. Nah, gerakan yang saling bertabrakan. Yang tadi itu saling menjauh, ini saling mendekat, saling bertabrakan. Nah, contohnya tumbukan lempeng India dengan Eurasia yang tadi kita lihat di video. Pergerakan lempeng India itu sangat jauh dan menumbuk lempeng Eurasia, membentuk pegunungan Himalaya sebagai pegunungan terbesar di dunia. Tumbukan lempeng samudra dengan lempeng benua membentuk zona penunjaman, ini zona penunjaman namanya, atau subduction zone, dan sering menimbulkan gempa tektonik yang kuat. Nah, kalau dia saling bertabrakan, sangat kuat terjadi gempa buminya. Nah, jadi ciri-cirinya terdapat aktivitas vulkanisme. Vulkanisme ini artinya keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Merupakan daerah hiposentrum gempa. Jadi terdapat hiposentrum, artinya tumbukan tempat titik gempanya. Lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Nah, karena lempeng samudra lebih berat dari lempeng benua, jadi lempeng samudra ini menunjam ke bawah lempeng benua gitu. Terbentuk palung laut di daerah tumbukan. Nah, ini palung laut terbentuk. Ini trench ini, nama lain dari palung. Kemudian pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan daerah pegunungan. Ketika lempeng samudra ini menunjam ke lempeng benua, jadi di lempeng benua ini terjadi yang namanya pembengkakan. Nah, terjadilah pegunungan di sini. Kemudian penghancuran lempeng akibat pergeseran lempeng. Nah, pasti di sini akan terjadi penghancuran. Terdapat timbunan sedimen. Nah, terdapat timbunan-timbunan sedimen di daerah sini. Oke, seperti ini ya simulasinya ketika lempeng samudra menunjam ke lempeng benua. Nah, seperti ini. Nah, ini pegunungan Bukit Barisan sebagai salah satu contoh. Nah, ini lempeng Indo-Australia menunjam ke lempeng Eurasia sehingga terbentuk pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung gitu ya. Jadi di sini ada palung laut terbentuk.
Nah, kemudian pegunungan lipatan. Jadi pegunungan Bukit Barisan itu pegunungan lipatan karena dia ada tumbukan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada patahan, jadi ada gunung di sini, ada lembah ya. Nah, seperti ini dia simulasi 3D-nya. Jadi di sini ada pegunungan, di sini ada palung laut ya. Di sini zona subduction-nya tadi. Nah, yang ketiga gerakan transform atau saling berpapasan. Gerakan sesar mendatar antar lempeng tektonik yang berlawanan arah. Jadi yang tadi kan saling bertemu, saling menjauh, dan ini saling berpapasan. Atau say hello saja dia. Contohnya sesar lempeng Amerika Utara dengan lempeng Pasifik membentuk sesar San Andreas di Amerika Serikat. Oke, mungkin ada yang tahu ya, familiar dengan San Andreas ini ya. Nah, kita lihat, nah jadi ciri-cirinya aktivitas vulkanismenya lemah karena cuma saling berpapasan saja, gempa tidak kuat, kemudian mid ocean ridge tidak berkesinambungan, jadi terputus-putus dia karena dia saling berpapasan tadi. Nah, contohnya ini, lempeng Pasifik dengan Amerika Utara ini berpapasan, lempeng Pasifik ini, nah menuju ke sana, lempeng Amerika Utara menuju ke sini. Nah, terbentuklah patahan San Andreas atau San Andreas Fault. Nah, ini kota-kotanya ada Los Angeles di sini ya, ada San Diego, ada San Francisco. Nah, di sini semua, daerah California. Nah, seperti ini kalau penampakan di muka buminya gini dia, sesarnya. Nah, ini kalau ada yang punya rezeki nanti berkunjung ke sana bisa lihat sendiri, seperti ini dia patahannya. Ini kalau di peta, ini kalau langsung di permukaan bumi. Nah, jadi ini dia ketiga pergerakan lempeng itu. Nah, ini dia yang divergen, saling menjauh. Kemudian ini konvergen, saling bertubrukan. Dan ini yang transform, saling berpapasan. Gitu ya. Nah, ini akibat pergerakan lempeng tektonik bagi Indonesia. Jadi, akan terjadi rawan bencana alam secara dampak negatifnya. Banyak gunung meletus, kemudian gempa bumi gitu ya. Tapi dampak positifnya Indonesia kaya akan barang tambang ya. Mineral seperti emas, tembaga, dan sebagainya. Nah, ini dia pertemuan 3 lempeng besar dunia di Indonesia, mengakibatkan Indonesia dijuluki Ring of Fire. Ya, zona cincin api ya. Ini Indo-Australia menumbuk dari bawah, kemudian Pasifik menumbuk dari arah kanan, dan dari utara, dari atas ini Eurasia. Nah, jadi bertemu 3 lempeng besar. Nah, jadi seperti ini ya, rangkaian Ring of Fire-nya ini, cincin api Pasifik dia, termasuklah Indonesia. Dari Sabang gitu ya sampai ke Papua ini ada rangkaian gunung apinya. Nah, hanya di Kalimantan lah tidak terdapat gunung api atau sangat kecil resiko dari gempa bumi karena dia tidak di batas lempeng. Kalau di batas lempeng yang garis hitam ini, disinilah terjadi gempa buminya sekitar sini. Makanya Sumatera rawan, Jawa, Nusa Tenggara ini rawan, kemudian Sulawesi, kemudian Maluku, Papua yang bagian utara. Jadi Indonesia sangat kecil resikonya. Oke, baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan kuis ya. Coba buka semua speakernya. Seperti yang kemarin kita lakukan kuis. Ketika Bapak bertanya, memunculkan pertanyaannya, silakan menyebutkan namanya biar Bapak pilih orangnya. Oke, yang pertama. Apa yang dimaksud dengan mid ocean ridge? Silahkan sebutkan namanya. Silahkan. Apa yang dimaksud dengan mid ocean ridge? Pembentukan lempeng karena lempeng saling menjauh atau divergen, Sir. Pak Hururojin ya? Iya, Sir. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain mau menjawab? Ada, Pak. Siapa namanya, Nak? Fitri Hairani dari kelas Mendel. Fitri Haryani, oke. Silakan Fitri, apa itu mid ocean ridge? Mid Ocean Ridge adalah rantai gugusan gunung api di bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dari leleran magma dan aktivitas gunung berapi. Oke, bagus. Terima kasih Fitri Kairani. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Silakan sebutkan namanya. Menurut teori apungan benua, pada awalnya terdapat satu benua atau super benua. Disebut? Saya, Pak. Siapa namanya? Saril Sinaga.
Syahrul. Syahril. Syahril, oke. Syahril Sinaga, silakan. Syahril. Silakan. Pangea, Pak. Oke, bagus. Pangea ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa Indonesia rawan bencana alam seperti gempa bumi? Oke, silakan. Ya, Pak. Siapa namanya, Nak? Putri Mayangsari dari kelas. Oke, silakan Putri. Karena Asia dilewati oleh lempeng Eurasia, Australia, dan Oke, bagus. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Mengapa Pulau Kalimantan sangat kecil resiko terjadi gempa bumi? Silakan. Bukan namanya? Namanya? Arya Winduar. Roji, Pak. Pak Roji, silakan Pak Roji. Karena Kalimantan tidak dihimpit oleh lempeng Eurasia atau Australia dan lainnya, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Roji. Kita lanjut. Pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima. Kalian langsung sebutkan namanya ya. Bapak tunjukkan di gambar ini. Nah, untuk wilayah ini namanya lempeng apa? Untuk wilayah nomor 2 ini. Silakan yang tahu. Wilayah nomor 2 disebut dengan lempeng apa? Australia, Pak. Oke, Bapak perbaiki ya. Lempeng Indo-Australia. Oke. Australia. Oke, lanjut. Nomor 1. Ini wilayahnya, nomor 1. Sebut lempeng. Nomor 1. Namanya dulu. Saya Pak Adelia ini Adelia, silakan. lempeng Eurasia. Oke, bagus. Lempeng Eurasia. Oke, yang ketiga. Nah, nomor 6 ini. Nomor 6 ini berlanjut ke sini. Oke, disebut lempeng Pasifik, Pak. ya, Pak Roji ya, lempeng Pasifik. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi, ditunggu infonya kapan dilakukan pelaksanaan ujian mulai dari hari Sabtu nanti. Untuk Bapak ingatkan lagi, untuk kebumian akan materinya diujikan dari bagian astronomi, part yang pertama. Nanti kalian cek di PDF psikologinya ya. Terima kasih buat hari ini. Jaga kesehatan dan tetap tekun belajar sehingga nanti kalian dapatkan ke bidang-bidang apa yang kalian memang sangat minati dan sangat kuasai ya. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua.